Capek banget, Pak. Gimana? Hari ini lelah. Waduh, Hah? capek banget. Ya Di kan luar tidak hanya pagar hari banyak yang ini nonton saya apa? Di kita luar kan pagar. bertumpuk-tumpuk gitu loh, Ada ya? bertumpuk-tumpuk. Pak, di luar pagar, Pak. Bertumpuk-tumpuk kita itu sudah Belum. berhari-hari, Ya. tidak hanya hari ini kan. Bapak menginap di sini malam ini? Hmm? Menginap di sini malam ini? Hmm. Langsung nginep, Pak? Hmm. Silakan Pak Jokowi. Ya. Nggak berhenti-berhenti loh, Pak. Nah, ya Dari sampai jam tadi sekian. itu terus di depan. Nah ya sampai sekian, sampai jam sekian, bayangin. Tungguin terus. Saya kadang-kadang juga ngerti, Hah? gitu. Saya kadang-kadang juga ngerti itu loh, apa yang ada di benak rakyat. Ah. Katanya. Bapak nanti suaranya lebih keras ya, Pak? Iya. Tes, tes. Iya. Selamat malam, langsung dari halaman Istana Merdeka. Saya Najwa Shihab dan ini adalah wawancara eksklusif kesempatan pertama untuk berbincang dengan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Selamat malam, Bapak Presiden. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Ya. Yang pertama kali mungkin saya ingin tahu, Pak Jokowi, sepanjang hari ini, momen ini berada di Istana, apa yang seharian ini Pak Jokowi terlintas di benak Bapak Presiden melihat sepanjang hari ini acara pelantikan yang begitu meriah? Saya merasa sangat terkejut sekali, betul-betul terkejut saat dari gedung MPR menuju ke Istana, dari Semanggi sampai Istana penuh dengan lautan rakyat, lautan manusia yang saya tidak tahu mereka ingin apa, tetapi di bayangan saya mengatakan ini adalah sebuah harapan yang sangat tinggi, sebuah ekspektasi yang sangat tinggi yang buat kami, saya dan Pak JK adalah juga sebuah beban yang sangat berat, tanggung jawab yang sangat berat untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Itu yang dirasa paling istimewa mungkin dari sepanjang seluruh rangkaian acara ini? Iya, saya kira itu. Setelah kami tadi turun di Semanggi, kemudian melihat lautan manusia seperti itu yang tidak ada putusnya, saya kira itu sebuah harapan besar dari masyarakat untuk perbaikan-perbaikan kesejahteraan mereka. Adakah momen lain dalam hidup Anda, Pak Jokowi, di mana Belum Anda... pernah, saya harus ngomong apa adanya, belum pernah saya melihat lautan manusia seperti siang tadi dan dalam sebuah ruang yang jalan yang sangat panas yang mereka tetap berdiri di situ. Ini ada sebuah buat saya ada sebuah Menjadi beban, Pak? beban yang memang harus segera kita wujudkan. Itu saya kira yang ada di benak masyarakat. Mereka ingin sekali adanya sebuah perubahan besar, tetapi juga kita harus ingat bahwa semuanya pasti ada prosesnya. Tidak mungkin langsung balikkan tangan dan kemudian jadi. Saya kira itu juga tantangan dan hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang terjal ke depan yang harus kita hadapi bersama. Berangkat dari seorang pengusaha mebel, Bapak Presiden, kemudian Anda menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan sekarang Presiden RI ke-7. Perjalanan seorang Joko Widodo itu menceritakan apa tentang Indonesia? Yang pertama menurut saya kesulitan-kesulitan rakyat. Kesulitan-kesulitan rakyat yang kita lihat setiap hari, dan ya kesulitan-kesulitan seperti itu harus nantinya diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang mengarah kepada betul-betul sebuah kebutuhan real bagi rakyat itu sendiri.
Itulah saya kira yang ke depan yang ingin kita lakukan. Untuk Anda pribadi, Pak, berada di istana setelah perjalanan yang mungkin saja orang akan bilang relatif cepat untuk bisa menduduki posisi orang nomor 1 di negeri ini. Ya mungkin betul. Saya sendiri juga tidak pernah ngimpi jadi wali kota. Sama sekali tidak pernah saya ngimpi jadi wali kota. Jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, dan gubernur di DKI juga saya tidak pernah ngimpi. Jadi gubernur, kemudian sekarang jadi presiden, saya juga tidak pernah bercita-cita dan tidak pernah ngimpi juga, nggak pernah. Artinya inilah hidup yang penuh misteri, dan itu juga tidak saya bayangkan waktu saya kecil. Saya juga tidak punya cita-cita untuk jadi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Tidak pernah bermimpi? Tidak pernah sama sekali. Tapi toh sekarang? Ya karena garis hidup itu ada yang menentukan. Semuanya yang menentukan ada yang di atas. Kerja. Itu kata yang kerap Anda ucapkan. Di dalam pidato pelantikan tadi pagi pun Anda kerap mengulang kata itu. Kerja. Kalau begitu Pak Jokowi, mulai besok atau paling tidak selama seminggu pertama, apa saja jadwal kerja Presiden ke-7 Indonesia? Yang pertama tentu saja kita ingin agar kabinet ini segera kita umumkan siapa yang menduduki pos-pos menteri. Itu yang ingin segera kita lakukan. Kemudian juga, kapan itu Pak? Besok sesuai rencana? Secepat-cepatnya, tapi belum bisa saya tentukan kapannya. Saya ingat Bapak bilang sehari atau 2 hari setelah pelantikan karena sehari, Anda ingin langsung 2 bekerja. Hari, bisa 3 hari, tapi pengennya secepat-cepatnya. Kami ingin segera bekerja. Tetapi tentu saja sebelum mempunyai menteri-menteri atau kabinet, kita kan juga bisa melakukan pertemuan dengan gubernur, dengan bupati wali kota misalnya, atau dengan Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajaran di Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui masalah-masalah konkret dan masalah-masalah real yang ada di negara kita ini. Jadi mulai besok itu jadwal kerja Presiden Jokowi. Jokowi. Meskipun besok juga tamu-tamu dari mancanegara masih akan datang dan bertemu. Ada yang datang. Pak, saya ingin tahu lebih jauh soal persiapan kabinet. Tadi Anda katakan dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Sampai pada titik ini kita duduk dan berbicara ini Pak, sudah seberapa final sesungguhnya? Kok tampaknya sulit sekali membuat kabinet Jokowi? Sudah sebetulnya sudah selesai, tetapi kemarin baru kita terima juga dari PPATK, dari KPK, sehingga mungkin ada perubahan sedikit. Seberapa banyak, saya mencatat Pak Jokowi, Anda sempat mengatakan kabinet berkaitan dengan masalah dukungan parpol, dukungan politik ke pemerintah. Apakah ini artinya kabinet Jokowi JK nanti akan syarat dengan kompromi politik? Enggak. Seperti yang saya sampaikan di awal, 18, 16 atau 18, 15 itulah yang tetap lebih banyak profesionalnya. Nanti bisa dilihat. Kita bisa lihat. Karena sudah banyak bocoran yang beredar Pak Jokowi. Dan dari salah satu bocoran itu, ada sebagian kalangan menilai nama-nama yang ada di sana integritasnya bermasalah. Apakah Anda mendengar kekhawatiran orang atas performa nanti kabinet Jokowi JK? Yang jelas tidak mungkin kita bisa memuaskan semuanya. Pasti ada yang komplain, pasti ada yang juga pro, ada yang kontra, tetapi yang jelas saya ingin membangun sebuah kabinet bekerja, kabinet yang bekerja, kabinet yang mau turun ke lapangan, kabinet yang mau mendekat dengan rakyat, kabinet yang mau mendekat dengan permasalahan-permasalahan dan problem-problem yang ada, secara sederhana seperti itu. Tidak bisa memuaskan semuanya, tetapi apakah Anda akan berusaha keras memuaskan partai politik? Saya kira nanti bisa dilihat. Tidak seperti yang diduga orang. Nanti bisa dilihat. Apa kejutannya, Pak?
kejutan kan tidak perlu disampaikan sekarang, nanti malah nggak terkejut. Masih seru soal kabinet itu yang sekarang membuat orang dinanti-nanti oleh orang, Pak Jokowi. Apakah misalnya Pak, ketika Anda berulang kali mengatakan tidak ingin anggota kabinet merangkap jabatan dengan kepengurusan partai politik, apakah itu artinya di kabinet Jokowi JK yang nanti akan diumumkan tidak akan ada ketua partai politik di sana? Ya, ketua partai politik silahkan, tetapi harus non-aktif. Kalau aktif saya kira satu pekerjaan saja belum tentu bisa menyelesaikan dengan baik, apalagi didobel. Apakah ini artinya Anda berubah Pak Jokowi? Setelah sebelumnya bilang tidak boleh, sekarang boleh tapi non-aktif. Itukah penyesuaian kompromi yang dilakukan? Saya kira non-aktif kan juga tidak memegang partai. Terserah itu disebut sebagai sebuah kompromi atau bukan kompromi, tetapi yang jelas kita juga membutuhkan partai di dalam parlemen. Kita juga membutuhkan partai politik untuk kita, ini namanya politik, untuk nantinya berhubungan dengan dewan. Anda sempat bertemu langsung dengan para calon menteri ini, sempat fit and proper test dalam tanda kutip, apakah masih sempat di sela-sela kesibukan ini? Masih akan terus dipanggil, akan ke istana nanti kita akan melihat jajaran orang-orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke istana? Saya kira tidak harus kayak Indonesian Idol. Karena ini menyangkut terus terang. Yang pertama, ini menyangkut sebuah pekerjaan yang maha berat. Yang kedua, ini juga perlu kami sampaikan, ini ada hak prerogatif presiden. Jadi kalau nanti misalnya kita harus buka, kemudian yang bersangkutan ternyata tidak menjadi menteri, kan malu. Jadi itu Anda akan simpan sampai detik-detik terakhir itu diumumkan ke publik? Iya. Pak Jokowi, menilai kepemerintahan salah satunya dengan bisa melihat orang-orang yang berada di sekeliling Presiden, orang-orang dekat Presiden. Siapa orang terdekat Presiden Jokowi saat ini? Orang terdekat yang banyak sekarang relawan-relawan, yang banyak, yang tiap hari dengan kita, yaitu. Dan mereka akan terus berada di sekeliling Presiden Jokowi? Selama itu bermanfaat bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat, saya kira tidak ada masalah. Akan ada semacam channel tertentu, saluran tertentu untuk memastikan mereka akan terus berada di sekeliling Presiden Jokowi? Iya, nanti akan ada yang namanya lembaga kepresidenan, kepala staf presiden, yang di dalamnya akan ada direktur-direktur yang kita harapkan nantinya dari sana kita bisa mengakomodasi partisipasi bagi masyarakat, bagi relawan yang ingin memberikan masukan-masukan. Sudah adakah nama kepala staf kepresidenan Jokowi? Belum. Apa yang Anda cari dari sosok kepala staf yang tampaknya akan memegang peranan penting dalam pemerintahan ini? Ya, yang bisa menurut saya, yang bisa berhubungan dengan dewan, yang bisa berhubungan dengan partai politik, yang bisa berhubungan dengan dunia usaha, yang bisa berhubungan dengan masyarakat. Apakah harus orang parpol atau bukan orang parpol? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Baik, Pak Jokowi, kita ada di istana, di halaman istana, dan tadi katanya sebetulnya jarang sekali wawancara di halaman istana. Tetapi kemudian Anda memang ya silahkan wawancara di depan istana. Apakah ini salah satu contoh gaya istana yang akan berbeda? Saya kira setiap pemimpin mempunyai gaya yang berbeda. Dan itu sah-sah saja kan. Artinya kalau saya mempunyai gaya pengen dekat dengan rakyat, itu gaya kepemimpinan. Ada yang juga istana sangat tertutup, itu juga sebuah gaya kepemimpinan. Saya kira nggak ada masalah. Jadi gaya istana Presiden Joko Widodo dekat dengan rakyat itu translasinya akan seperti apa, Pak? Akan dibuka atau akan seperti apa? Nanti dilihat. Nanti akan kita lihat. Yang jelas rakyat akan kita beri ruang untuk bisa
berdialog dengan presiden, bisa menyampaikan keluhan-keluhannya kepada presiden, bisa menyampaikan keadaan-keadaan yang ada di bawah. Saya kira itu sangat penting sekali untuk seorang pemimpin. Kalau kita tidak pernah dengar rakyat, keluhan rakyat, tidak pernah mendekat dengan rakyat, bagaimana kita tahu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, di rakyat? Akan sulit sekali. Akan sulit. Jadi itu akan terus dilakukan. Iya. Tetapi tentu saja dengan manajemen yang berbeda. Tidak setiap hari bisa. Nanti akan kita sisihkan mungkin 1 hari atau setengah hari yang khusus untuk rakyat bisa mengeluh ke istana. Anda bersemangat, Pak? Anda siap? Anda antusias hari ini dan akan seterusnya nanti? Antusias. Emosi yang paling utama? Antusias. Semangat antusias? Dengan melihat lautan manusia tadi siang, kalau kita tidak betul-betul kerja keras, kalau kita tidak betul-betul mengeluarkan seluruh tenaga dan pikiran kita, apa yang akan dibicarakan oleh rakyat terhadap kita? Dengan peristiwa tadi siang tadi, lautan manusia sepanjang Semanggi sampai Istana. Dan itu bukan hanya dari Jakarta, dari Papua, dari Aceh, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera. Jadi tidak boleh. Ada yang 1 bus, ada yang 2 bus, ada yang 3 bus, ada yang 4 bus. Menunggu dari pagi. Ada yang menunggu dari kemarin, ada yang menunggu dari pagi tadi. Hanya untuk melihat presiden barunya jalan dan berdada-dada dan bersalaman. Saya tidak tahu mereka ingin apa, tetapi yang kita lihat tadi siang, tadi pagi adalah sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi untuk kami, Jokowi dan JK. Ekspektasi yang terlalu tinggi? Ya. Anda sudah mulai khawatir sekarang tidak bisa memenuhi ekspektasi itu? Bukan masalah khawatir, tetapi terlalu tinggi juga menurut saya tidak baik. Saya kira yang bagus memang yang pada kondisi yang cukup. Cukup. Ya. Tapi kemudian bagaimana menerjemahkan cukup? Apapun yang berlebihan itu memang kurang baik. Dan sekarang menurut Anda sudah berlebihan ekspektasi itu? Sudah. Berlebihan kalau melihat peristiwa tadi siang tadi. Jadi apa yang Anda harapkan sekarang? Apa yang Anda harapkan dari orang sampai sekarang saja Pak Jokowi itu di depan istana, nanti kameranya mungkin bisa melihat. Iya masih. Iya masih dari tadi pagi Pak, semuanya berjajar di depan pagar. Ya Nana bisa tanya kenapa mereka berada di situ. Apa yang mereka harapkan bisa ditanya. Itulah yang saya. Apa yang Anda tangkap Pak? Apa yang Anda tangkap? Ya saya kira mereka ingin Indonesia lebih baik. Mereka ingin sebuah kesejahteraan yang lebih baik. Mereka ingin adanya perubahan yang lebih baik. Nggak ada yang lain. Dan itu tanggung jawab Presiden ke-7 sekarang. Dan itu tanggung jawab ada di Presiden saat ini. Presiden Joko Widodo. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat bertugas Bapak Presiden. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak. Thank you Pak. Terima kasih Pak.